Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Dwi Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan apa itu koloid. Koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata ke dalam zat lain. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada larutan dan suspensi. Apa perbedaannya dengan koloid? Larutan atau dispersi molekuler merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 nm. Koloid atau dispersi halus merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi itu berukuran 1-100 milimikron. Sedangkan suspensi atau dispersi kasar merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi itu berukuran lebih besar dari 100 milimikron. Jadi, perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid terletak pada ukuran terdispersinya. Seperti ini contoh gambar dari perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Koloid mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, efek Tyndall, yaitu partikel-partikel koloid yang cukup besar sehingga dapat memantulkan dan menghamburkan cahaya ke sekelilingnya. Contohnya seperti cahaya lampu yang memperjelas keberadaan asap yang mengepul atau kabut. Yang kedua, sifat koloid yaitu gerakan Brown, merupakan partikel koloid yang bergerak secara terus-menerus. Contohnya seperti gerakan partikel pada sistem koloid susu. Sifat ketiga yaitu absorpsi, adalah sebuah proses menempelnya suatu zat pada permukaan zat padat atau cair. Permukaannya cukup luas. Contohnya seperti pemutihan pada gula tebu dan penjernihan air. Sifat yang keempat yaitu koagulasi, adalah proses pengumpulan pada partikel-partikel koloid yang menjadikan kestabilan sistem terhadap koloid tersebut hilang, yang dipengaruhi oleh panas, dingin, dan lain-lain. Contohnya merebus telur mentah ke dalam air. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang kosmetik yaitu pembersih wajah, sampo, deodoran, dan foundation. Dalam bidang industri, deterjen dan sabun. Dalam makanan dan minuman seperti susu, mentega, kecap, mayonaise, saus, selai, santan, puding, agar-agar, dan lain-lain. Langsung saja, kita akan membuat salah satu contoh dari koloid yaitu puding. Puding termasuk ke dalam jenis koloid emulsi padat, di mana fase terdispersinya adalah cair atau air, dan fase pendispersinya adalah padat atau bubuk puding. Cara koloid yang digunakan dalam membuat puding yaitu dengan cara kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil atau larutan menjadi partikel koloid yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, pergantian pelarut, dan pengembunan. Alat dan bahan membuat puding: sendok, sendok sup, panci, mangkuk, 2 gelas air putih, 1 bungkus Nutrijel. Langkah pertama pembuatan puding: masukkan 1 bungkus puding ke dalam panci. Setelah itu, masukkan 2 gelas air putih ke dalam panci. Lalu masak dan aduk hingga mendidih. Sampai mendidih. Setelah itu
Kita masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan ke dalam mangkuk. Dan dinginkan. Tunggu beberapa menit. Setelah menunggu beberapa menit, dan ini hasilnya yang sudah kita pindahkan ke piring. Puding coklat. Itulah tadi penjelasan tentang kolowit. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.